Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqamah hingga yaumil kiamat. Sahibul Bait, Pak Long yang dimuliakan Allah beserta keluarga. Alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kepada Allah. Minimal minimal tiga hal nih. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, kita belum ngaji, udah kasih kopi dan kuih. Tapi memang iya di situ, belum ngapain-ngapain, udah langsung kena sodorkan. Nah, ini kita bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki. Para Ikhwan, kira-kira kopi sama kuih yang di depan nih rezeki kayak belum? Belum rezeki. Yang namanya rezeki makan ya, bukan yang dipandang. Jadi beras dalam tempayan ini belum rezeki. Ya, dah betul ya rezeki juga, cuman dia betul-betul menjadi rezeki setelah dimakan. Nah, ini kalau beras dalam tumpayan nanti tumpah dimakan sama tikus, bukan rezeki kita tapi rezeki tikus. Kopi itu sebagian dah jadi rezeki saya, barang tadi saya minum 2 tangkok. Nanti kalau tumpah, ya mudah-mudahan dan tumpah. Mentumpah berarti bukan rezeki saya, mungkin rezeki semut, ya kan? Entah rezeki siapa. Nah, gue udah ada yang saya piak sedikit. Saya langsung baca doa makan dan baca doa setelah makan. Jadi saya piak sedikit saya makan. Nah, rezeki saya yang saya piak sedikit ya. Yang belum saya makan ya belum rezeki. Walaupun banyak. Jadi konsep rezeki itu para ikhwan, kata Rasul, apa yang kau makan sampai kau kenyang. Kemudian apa yang dipakai sampai lusuh. Dan apa yang kita berikan sampai kita puas. Kata Rasul, hambaku, maksudnya hamba Allah itu, selalu mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal tidaklah yang menjadi harta mereka itu, yakni apa yang mereka makan sampai mereka kenyang, kemudian apa yang mereka pakai sampai itu lusuh, dan apa yang mereka sedekahkan sampai menjadi puas. Nah itu. Nah dalam hal ini, banyak manusia tertipu dalam konsep harta. Coba, banyak kan di antara kita yang kita hitung harta itu apa coba? Kalau kita hitung orang kaya, orang punya harta banyak, itu kan barang-barang yang tertumpuk. Bahkan sekarang orang mengukur kekayaan itu dari aset yang dia miliki. Aset yang dimiliki. Artinya kalau dia punya pabrik gitu ya, atau punya gudang harta, nah itu kita hitung gudangnya banyak. Sampai sepanjang jalan gudang dia tontolen. Semua ada dalam gudangnya. Padahal belum tentu rezeki dia. Mungkin sebagian rezeki tikus, ya kan? Yang dimakan tikus yang dapat rezeki dari situ. Sebagian dimakan kucing, makan asu, segala macam. Dia cuma aja, dia punya sertifikat gudangnya aja. Belum tentu menjadi rezeki dia. Bahkan nanti ketika ternyata dia dipanggil nyawanya oleh Allah, gudangnya langsung nanti diwariskan ke anak cucunya. Atau mungkin ke bininya. Bininya kawin lagi. Lalulah yang punya harta itu adalah laki baru bininya. Begitu juga gitu ya seterusnya. Jadi belum tentu menjadi harta kita, menjadi milik kita. Rasul menyederhanakan konsep harta itu menjadi yang saya sebutkan tadi itu. Yang kita makan sampai kita kenyang. Makanya jangan terlalu kecewa ketika kita mungkin merasa, kan sebagian kita kadang-kadang begini kan.
Jangan merasa terlalu khawatir. Oh enggak, saya sebulan tuh mungkin bisa kita makan ya, bisa nggak kita makan? Lihat-lihat beras nggak cukup rupanya dalam tempayan atau dalam karung. Sekarang nyimpan beras dalam karung kan dalam tempayan. Dulu saya ingat waktu di kampung dulu tuh ada tempayan yang sengaja yang ada gambar anu itu, ada nagenya itu. Yang nyaluknya cuma muat anu aja. Tangan sama canting kan canting kecik ya. Nah, temburun kan sih pakai canting dia. Kecik. Ya khusus dulu ya. Nah, Pak Ehwan. Jadi kalau kita jangan terlalu khawatir dengan yang begitu. Orang mukmin itu sebenarnya dia tidak dikhawatirkan dengan urusan dunia. Yang dia khawatir itu adalah urusan ibadah. Manakala perkara ibadah itu luput dari dirinya, terhindar dari urusan dunia, itu dia khawatir tuh. Dia merasa tak enak, merasa kering dia. Kalau dia sampai sulit betul untuk ibadah karena urusan dunia, atau susah betul mau melaksanakan sholat karena terlalu sibuk, nah itu dia resah kalau gitu tuh. Tetapi kita sebaliknya jangan terlalu merasa khawatir atau merasa susah gitu kan. Ya, kita kembali kepada ayat yang dibaca oleh Qori tadi, terutama ayat yang pertama, ayat yang ke-74. Ini sebenarnya ada rangkaian sifat orang-orang mukmin. Ada 12 sifat yang bahkan Allah sebutkan dia dengan panggilan yang sangat indah. Bisa dikatakan sebagai panggilan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Ibadur Rahman. Jadi salah satu panggilan terbaik bagi manusia itu adalah hamba Allah. Cuman sekarang kita jarang. Kalau lagi ta'lim pun jarang orang nyebut hamba Allah. Orang kan suka disebut dengan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat. Padahal sebutan terbaik seorang manusia itu ketika dia disebut sebagai hamba Allah. Makanya ada nama yang direkomendasikan oleh Rasul. Kan? Apa itu? Abdurrahman, Abdullah, hamba Allah. Semuanya hamba Allah itu. Yang lain juga tidak salah. Tapi Rasul pernah menyebutkan maka panggillah mereka dengan nama-nama yang baik. Di antaranya adalah Abdurrahman gitu ya. Hamba Allah yang Maha Rahman. Karena salah satu panggilan yang tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh makhluk itu adalah sifat Allah Ar-Rahman. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu ketika Allah memiliki rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Tidak bisa memiliki sifat ini kecuali Allah. Kalau Rahim masih bisa. Bahkan Allah menyebut Rasulullah itu sebagai Raufur Rahim. Nah bisa kalau Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rais, kami sudah mulai nih. Sudah minum kopi malah kami ini. Di kelompok akhir surah At-Taubah itu disebutkan Rasul dinisbatkan oleh Allah beliau dengan sebutan Raufur Rahim. Raufur Rahim itu maksudnya orang yang sangat penyayang. Yang kasih sayangnya itu melimpah ruah. Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar memberikan rahmat, itu sebatas mencukupi kebutuhan. Makanya ada yang lebih hebat lagi, itu namanya Rauf. Kalau Allah Maha Ar-Rauf itu, Allah melebihkan pemberiannya kepada hambanya. Ibarat kata itu, orang tuh perlunya cuma sebutir. Nah, kita kasih 2 butir. Itu namanya Rauf. Jadi maksudnya itu adalah ketika menumpahkan ke dalam wadah, itu melimpah ruah. Itu Rauf. Allah menyebut Rasulullah itu dengan Raufur Rahim. Jadi Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat penyayang. Itu Rasul. Dan itu adalah Nabi akhir zaman yang kita meneladani beliau. Nah, ini berkaitan dengan ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke ayat yang dibaca tadi. Siapa yang belum hafal doa ini? Ini doa yang sudah sangat sering dibaca nih. Bahkan mungkin sebagian kita hafalnya itu bukan karena hafal, karena terlalu sering dengarnya. Nah, macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan tidak kita hafal kan? Siapa yang hafal doanya ya? Si An yang hafal doanya. Langsung hafal. Saking seringnya dibaca. Mana-mana doa pasti ada doanya kan? Udah penutup. Apalagi kita lagi saruan. Lagi tapung tawar. Yang kita tunggu doanya dia yang paling ditunggu. Ngapa ditunggu ya? Baru ya penutup. Bila orang baca doa sapu jagat tuh kata dia. Nah, begitu. Rabbana tuh dia gitu. Hafal dia langsung. Baru ya ditunggu-tunggunya. Doa lain dia ada ingatnya. Nah, Pak Iwan, siapa yang udah hafal?
Ada yang belum hafal ke ibu-ibu? Orang itu dulu saking diajari. Dia yang tak hafal pun ngaku hafal, supan mudah hafal. Kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Rabbana hablana. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami. Jadi bukan hanya satu istri saja yang kita minta itu. Bahkan banyak istri pun kita minta dia untuk menjadi apa? Setelah nanti kita lihat. Tapi nanti langsung nanti ibu-ibu jangan dong, itu kena minta banyak bini itu. Dan enggak kecam ye. Itu maksudnya kalau nanti yang dibaca itu satu istri saja, artinya yang banyak istri tak dapat. Tak dapat doa ini. Padahal tuh semuanya dibaca itu. Latup tuh Tahu nak latup? Tolong sambas. Nanti tanya dengan Bang Boy. Apa arti latup? Bang Boy dah tahu kan arti latup? Dah lama dah jadi sama sama istrinya, mak biak. Min azwajina, dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dari anak keturunan kami. Para Iwan, sebelum ayat ini 11 sifat sebelumnya dalam beberapa ayat. Ini kan ada beberapa ayat nih. Dari ayat yang ke-63 sampai 77, berapa ayat tuh? Belasan ayat kan? Itu Allah menyebutkan ada 12 sifat dari hamba-hambanya yang maha pengasih. Maksudnya dari hamba Allah ini. Ada 12 sifat. Hamba Allah yang pantas untuk diteladani. Ada 12 sifat. Nah, dari 12 sifat itu, dua kali Allah sebutkan tentang doa. Pada ayat yang pada sifat yang terakhir, ini sifat yang ke-12, yakni mereka yang berdoa kepada Allah. Waladina yaqulu Rabbana hablana. Ini maksudnya kalau waladina yaqulu itu maksudnya itu adalah orang yang selalu berdoa dengan doa ini. Jadi bukan hanya sekali-sekali. Karena ini pakai fi'il mudhari. Yang namanya fi'il mudhari itu maksudnya salah satu maknanya itu adalah senantiasa, selalu. Kalau selalu itu kan berarti kita bukan sekali-sekali ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah yang harusnya kita sering-sering bacanya. Cuman kalau saya ini kadang-kadang ini doa yang kalau kita baca nih, kalau lagi kita lagi ada masalah dengan mak biak, itu pun saya ajarkan juga dengan Pak Ikhwan. Kadang-kadang Pak Ustadz dia bilang kemana lah nih. Kadang-kadang tuh sering tak connect dengan istri. Saya bilang sini. Antum buka Quran surah Al-Furqan. Bagian yang terakhir tuh ada doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa syarat dengan hikmah untuk mendekatkan hubungan. Di antaranya begitu. Jadi kita baca maknanya itu. Rabbana hablana, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak-anak kami penyejuk hati. Penyejuk hati itu sebenarnya itu memang makna yang ditulis oleh para penterjemah atau para mufassir. Tapi pada dasarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun, qurrata itu adalah asal katanya itu sesuatu yang sejuk, yang diminati, yang disukai oleh hati manusia. Dulu itu qurrah namanya. Orang-orang Arab kalau memaknai musim dingin, dia menyebut sebagai qurrah. Berlawanan dengan musim panas. Jadi kalau musim dingin mereka lebih suka, lebih menenangkan hati. Allah menggunakan kata itu untuk menggambarkan yang kita minta dari siapa? Dari orang. Nah, kalau yang kita berdoa ini satu siapa nih berarti? Orang yang kita imami, orang yang kita amiri, orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Agar apa? Agar mereka menjadi penyejuk hati kita. Ini bapak-bapak sekalian, para ikhwan, kira-kira yang menyejukkan tuh, yang bangkang ke yang taat? Yang taat. Maksudnya itu kita minta agar anak kita, istri kita taat. Karena salah satu tugas penting dari seorang istri itu adalah taat. Beda dengan suami. Suami itu dalam rumah tangga tidak boleh taat. Nah, masa tak boleh taat Pak Ustadz? Iya, tak boleh taat. Kecuali kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri.
dan di dalam rumahnya dia dalam rangka taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Gunakan Quran surah An-Nisa ayat 159. Kalau suami, lalu kalau terbalik kemudian seorang suami taat kepada istri di rumahnya tak boleh. Bahkan dilarang oleh Rasul. Jadi kalau satu ketika kita mengikuti apa kata istri, itu bukan taat. Kalau dia menyampaikan kebenaran, itu dalam rangka kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, harus dipahami nanti bilang, atau ada hal-hal yang harus kita ikuti, ada perkataan atau ungkapan dari istri kita, itu pun juga bukan dalam rangka ketaatan, tetapi mungkin bagian dari akhlak, bagian dari hablum minan nas, atau bagian dalam rangka bagian dari sakinah mawaddah warahmah. Itu kan lengkap itu, sakinah ketenangan, mawaddah itu kasih sayang, warahmah itu kasih sayang lebih tinggi lagi gitu. Bagian daripada itu. Tapi kalau istri ketika dia mentaati atau mengikuti suaminya, itu memang niatkan dalam rangka taat. Beda ya. Sama-sama minta buatkan belacan. Tak buatkan sambal belacan. Satu ketika bininya tak buatkan dengan lakinya, "Bang, tolonglah buatkan sambal belacan." Lakinya pun langsung buat sambal belacan. Nah, itu dalam rangka apa ya? Ibu, kalau suami nyuruh laki buatkan sambal belacan, tak buatkan sambal belacan. Dan suahnya. Siapa yang nyebut dan suahnya? Memang dan suah ya tugas. Andai kate satu ketika ya bisa aja kan, bapak-bapak buat sambal belacan kan dia boleh. Oh ya, oh Pak, oh Lung, coba bebe sekali-sekali ya Lung buat sambal belacan. Lalu dibuat oleh lakinya sambal belacan. Nah ya, lakinya yang membuat sambal belacan ini dalam rangka apa? Nah benar. Jangan dalam rangka taat. Oh aku ya takutnya aku kalau mudahan ku buatkan itu. Untuk marah 3 hari dia kala. Bukan dia. Karena Rasul melarang ketaatan kepada istri. Sama juga dengan Amir ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh makmum. Itu bukan dalam rangka ketaatan kepada makmum, bukan. Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ada amir yang lebih tinggi. Kata makmum, Rois. Kenapa ada hadis dalam ada hadis yang begini-begini. Oh ya betul. Kemudian Rois mengikuti apa yang diomongkan oleh si makmum tadi. Itu dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Begitu. Walaupun yang kala itu disampaikan oleh makmumnya. Nah, Pak Iwan ini. Dan kemudian ketika sang suami meminta kepada istrinya tak buatkan sambal belacan, itu jelas istri dalam rangka taat. Beda. Dan itu dapat pahala. Surga. Bayangkan tuh ibu, gara-gara sambal belacan dapat surga. Bukan sambal belacannya, taatnya. Andai kata Rasul, diperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking pentingnya, harusnya, wajibnya seorang istri untuk taat kepada suami. Nah, ini kayaknya kan menangkan laki-laki itu Nantang, tenang Bu, nanti ada lagi yang kita menang ibu-ibu kala. Tapi kayaknya tak menang laki-laki barangnya kita itu. dan menang kalah ya sami. Nah, jadi para ikhwan, itu bagian dari akhlak. Nah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kami katakan lagi, kami ulang bahwa ada 12 sifat akhlak perbuatan yang harusnya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang terpuji, yang dia akan masuk ke surga dengan tingkatan tertinggi. 2 di antaranya Allah ajarkan doa, dan satu ini kita bahas adalah doa atau sifat yang terakhir. Mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa ini. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, para ikhwan. Terus kemudian dalam doa ini tergambar tentang perkara regenerasi. Apa para ikhwan ibu? Regenerasi. Apa maksud regenerasi itu? Maksudnya adalah kesinambungan kebaikan. Maka tak boleh kebaikan itu hanya untuk diri sendiri, tak boleh. Harus berkesinambungan. Itu pula lah sebabnya seorang bapak mengajarkan atau memastikan kepada istri dan anak-anaknya untuk selalu dalam putaran kebaikan, putaran amal soleh, putaran ibadah. Bapak yang jawab tuh.
Walaupun dia nyekolahkan anaknya, nanti yang ngantarkan tuh istrinya, mungkin mungkin dia sering tak di rumah, anaknya yang ngajar itu guru-gurunya, tetapi tetap itu adalah tanggung jawab daripada sang suami atau bapak. Bagian dari apa? Bagian dari kesinambungan, keberlanjutan, kebaikan. Nah, tanggung jawab suami. Karena di situ bayangkan, jangankan yang istri satu, banyak istri pun disebutkan di sini tadi. Min azwajina, dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dari anak-anak kami. Agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat, tunduk, patuh. Sehingga dengan ketundukan mereka itu menyenangkan hati. Tidak ada manusia yang tak suka dengan ketaatan. Fir'aun saja suka dengan orang taat. Makanya dia sampai menjadi orang yang tiran itu. Agar orang taat kepadanya kan. Ini hal yang kedua. Dalam doa ini terlihat atau terkandung makna kesinambungan kebaikan. Nah, ini jadi bahan pikiran kita, jadi tanggung jawab kita nih. Terutama kami dulu pernah bahas ada 5 kelemahan gitu ya yang mengancam setiap bahkan mukmin gitu ya atau muslim terkait dengan Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Para hamba Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat terdahulu, Rasul dan para sahabat mereka membina anak mereka itu luar biasa dengan akidah. Kita lihat seperti sahabat Ibnu Umar gitu ya, Abdullah bin Jubair, kemudian Zaid bin Sabit. Itu mereka ketika di awal-awal Madinah terjadi peperangan, mereka datang mau ikut berperang, kecil-kecil. Rasul melarang karena usianya masih kecil. Kemudian Rasul melihat di antara mereka itu ada anak-anak yang cerdas. Rasul malah memerintahkan kepada mereka untuk belajar ilmu. Maka kemudian orang yang paling banyak kifrahnya atau paling banyak dia punya jasanya dalam hal-hal yang terkait penulisan Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Itu masa kecilnya diisi dengan hal-hal yang tentu saja berputar gitu ya pada bidang agama. Selalu dibina oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat kala itu. Ada lagi sejarah mengenai Huzaifah ibnul Yaman. Ini adalah seorang anak, seorang hamba Allah yang dibesarkan dari keluarga Muslim di masa-masa awal. Yang masuk Islam pertama kali itu adalah bapaknya masuk Islam dulu. Kemudian pertama pindah dulu ke Madinah. Dia orang Mekah, pindah ke Madinah, masuk Islam di sana. Kemudian anaknya yang masih kecil itu dibina oleh dia dengan pendidikan tarbiyah Rasulullah gitu, tarbiyah ilahiyah. Dibina oleh mereka. Sampai kemudian menjadi seorang sahabat yang terkenal punya punya pandangan ke depan yang luar biasa ya. Ada kan orang yang ketika memandang sesuatu itu yang tergambar ke dia itu sesuatu yang lain. Nah, itu Huzaifah tuh. Kalau kita kan mandang kopi ya kita pandang nih. Kalau ada orang tuh yang dia paham memandang sesuatu tergambar sesuatu yang lain. Karena ilmunya yang luar biasa. Allah kasih karena itu. Sehingga dia Rasul titipi banyak rahasia yang dipegang oleh Huzaifah bin Yaman. Bahkan barangkali ketika beliau dipanggil oleh Allah, masih banyak rahasia yang belum diungkapkan. Termasuk diantaranya rahasia tentang hal-hal yang bersifat kemunafikan. Rasul menyampaikan kepada Huzaifah, banyak orang-orang yang menjadi munafik atau orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik itu kan bahaya. Mereka bisa saja berkhianat kan, menghancurkan umat Islam dari dalam. Rasul kasih tahu kepada sahabat, cuma tidak semua sahabat kan bahaya. Nanti lalu kelahi. Nah, Rasul sampaikan ke Huzaifah ibnul Yaman. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Sahibu Sirri Rasulullah. Sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Termasuk nama-nama tadi yang saya katakan, nama orang-orang munafik itu. Makanya Umar, beliau bertanya dengan Huzaifah kan tak berani. Segan. Karena itu rahasia yang disampaikan Rasul kepada Huzaifah. Cuman beliau ingin tahu siapa yang munafik di kalangan umat Islam di Madinah. Taunya dari mana? Taunya dari sholat ketika mereka meninggal dunia. Kalau Huzaifah tidak menyolatinya, nah berarti dia orang munafik. Kemudian Umar pun tak mau nak nyolatinya. Dilihat ada Huzaifah. Kalau tak ada Huzaifah tak mau. Tapi kalau ada Huzaifah, asal juga ikut ya. Tapi itu bukan bersifat umum ya para ikhwan, yang begini tidak bisa kita ya mentang-mentang begitu, tak suka dengan seseorang meninggal langsung tidak juga begitu. Itu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya para ikhwan. Ya, itu yang kedua terkait tentang kesinambungan kebaikan.
Terus sampai jam berapa kita nih? Barang ya nih, banyak baru datang tadi ya, jadi deh. Nah, Pak Ivan, lanjut. Mana nih? Waj'alna lil muttaqina imama. Ini bagian akhir dari doa ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa Pak Ikhwan. Kita biasanya mohon kepada Allah minta menjadi orang bertakwa kan? Pertama kita minta kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian kita minta agar ditanamkan kecintaan kita kepada kebaikan. Kan? Doa habis salat itu coba. Kemana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan perbaiki amal ibadahku. Atau merasa indah dengan amal ibadah. Kita minta itu kepada Allah tuh. Terus ada lagi doa yang lain yang biasa Rasul baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu petunjuk. Terus wat tuqa dan ketakwaan serta kehormatan, kemuliaan dan kecukupan. Kita minta kepada Allah tuh. Jadi yang sering kita minta itu hal-hal ya seperti takwa tadi. Kita minta takwa. Tapi dalam doa ini justru Allah ajarkan kepada kita suatu doa bahkan menjadi teladan bagi siapa? Bukan main-main. Waja'alna lil muttaqina imam. Ini memang mufasir itu menyartikan seperti ini. Saya baca beberapa tafsirnya. Di antaranya itu yang pertama, agar dirinya layak untuk diteladani. Para ikhwan sekalian, andai kata kita diteladani oleh orang-orang bertakwa, tentu kita lebih giat lagi untuk menjadi baik. Agar kita berlomba-lomba, bersemangat, dan selalu merasa harus mengejar kebaikan itu. Nah, tidak boleh. Orang itu merasa cukup dengan kebaikan itu tidak boleh. Kalau merasa cukup dengan harta, bagus. Dah cukup harta gitu ya. Bagus, itu tandanya orang yang akan bersyukur. Salah satu menghambat syukur itu, para ikhwan, apa yang menghambat syukur? Orang yang merasa kurang terus dengan apa yang ada pada diri dia. Itu orang bakal tak bersyukur dan bakal tak bahagia. Coba tanya, cari orang yang stres itu. Dia mesti memandang jelek dirinya. Begitu. Konsep syukur itu begitu, para ikhwan. Nah, kalau kita tentu semakin kita pandang karena Allah itu bukan keburukan yang nampak yang kita hitung, tetapi kebaikan. Tetapi kalau perkara bicara tentang amal, tentang ibadah, maka parameter kita atau standar kita justru kebalikannya. Kita harus merasa orang yang jangan-jangan saya terkena penyakit munafik kali. Harus begitu. Para sahabat dahulu, para ikhwan. Satu ketika Rasul bilang begini. Aku melihat, kata Rasul, di antara kalian nih ada yang gigi geraham di neraka sama besarnya dengan seperti gunung Uhud. Bayangkan tuh. Itu maksudnya bahasa majas ya. Tetapi maksudnya ada seseorang yang sangat besar kekafirannya gitu. Sehingga nanti dia masuk neraka. Rasul ngomong gitu. Itu banyak sahabat di situ. Ini cerita dalam 60 karakteristik sahabat Rasul tuh. Coba dibaca. Di bagian Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kala itu yang mendengarnya bukan main ketakutan. Karena dia merasa sabda Rasul itu, ucapan Rasul itu terkena kepada dirinya. Padahal kan kita tahu, yang namanya Abu Hurairah itu kan sahabat yang selalu berada di sufah Rasulullah. Selalu berada di ember-ember masjid. Saking beliau orang yang ingin dekat dengan Rasul. Ada loh sahabat Rasul itu namanya Ashabus Sufah. Ahlus Sufah. Orang yang selalu berada di masjid Rasul. Bahkan mereka tidur-tidur di situ, belajar-belajar di situ. Mereka berlapar-lapar bersama Rasul. Itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Tetapi dia ketika mendengar sabda itu, dia merasa itu tertuju kepada dirinya. Sampai satu persatu dia bilang, yang hadir dalam majelis Rasul itu, satu persatu meninggal. Sahid pula. Husnul khotimah pula. Tidak nampak itu keburukannya. Makin ketakutan Abu Hurairah. Sampai kemudian ternyata ada seorang manusia, seorang hamba Allah yang ikut dalam majelis itu. Diingat oleh Abu Hurairah bahwa dia kemudian menjadi pengikut setia Musailamah al-Kadzdzab.
Nah, baru ketahuan. Oh, kata Abu Hurairah, ini orangnya nih. Yang dimaksud oleh Rasul, dia memiliki gigi geraham yang sangat besar, tapi nanti di neraka. Masuk neraka. Nah, itu sifat yang harus kita miliki. Maka dalam Al-Quran saya lupa ayatnya. Nanti bisa dicari perhatian. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa suci dengan dirimu. Kadang-kadang nih Pak Iwan, kita itu baru sedekah 100.000. Kita udah merasa banyak berinfak. Baru sekali kita sholat malam sehari. Satu malam kita sholat malam dengan 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Wah, kita udah merasa hebat benar. Itu dari setan tuh. Bukan sholatnya dari setan. Kita merasanya itu dari setan. Sengaja dia. Setan kan tak mampu. Pertama dimalaskan kita. Masih gak kita wudhu. Dibikinnya kita tak khusyuk. Masih gak kita khusyuk. Sholat. Kadang-kadang maaf. Di kipas-kipas di belakang tuh sampai kita merasa ragu-ragu. Masih gak kita sholat. Nah, sampai ada selesai sholat. Nah, baru di api-apinya hati kita. Dijadikan kita merasa hebat. Merasa angkuh. Merasa alim. Itu penyakit yang dulu dimiliki oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah merasa dalam masalah ibadah gitu ya, merasa cukup, merasa alim, merasa hebat itu jangan. Itu nanti menyesatkan kita, memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal taklim. Mohon izin para ikhwan, ibu sekalian. Kita yang taklim jangan merasa lebih rajin daripada orang yang tidak taklim. Nanti terlihat dalam ucapan kadang-kadang. Nah, jangan dijauhi itu. Itu biasanya nanti membuat clash di antara satu sama lain. Kau nih, dia bilang, kau tak taklim, aku taklim. Nah, kan tak bagus dengarnya itu. Kalau nak ngajak, jangan sebutkan yang bagian itunya. Yang bagian kita taklim itu. Nanti kedengaran di orang tuh tak nyaman. Macam gini, maaf. Mungkin kita di antara kita, ya alhamdulillah, istri-istri kita, anak-anak kita yang muslimat sudah pakai jilbab. Ada yang tak pakai jilbab. Cobalah kau pakai jilbab. Macam anak saya, si ada yang tak pakai jilbab. Apa maksud kita ngasih tahu ke dia bagus, tapi kita bandingkan dengan anak-anak kita. Nanti kesannya itu, seperti kita merasa lebih hebat. Nah, itu yang kita hilangkan. Kalaupun toh pernah terucap itu, kita perbanyak istighfar. Namanya gak manusia. Nah, bisa jadi. Nah, itu Pak Ikhwan. Jadi, kita bahkan mohon kepada Allah dalam doa ini, waj'alna lil muttaqina imama. Ini mengandung makna keteladanan. Ya rahmatullah. Saya baca banyak tafsir itu yang dimaksud sifat orang yang bertakwa di sini, khususnya dalam hal keteladanan. Ini Masya Allah para ikhwan. Memang sekarang ini hidup kita, manusia zaman sekarang nih, memang krisis keteladanan. Coba kalau semua saya tanya, ada enggak orang-orang yang menjadi public figure sekarang meneladani khusus yang diteladani itu kebaikan? Makin susah. Yang makin terkenal tuh makin tidak tentu. Yang baik itu makin tidak terekspos. Ibarat sekarang tuh viral. Yang viral tuh bahkan banyak yang tidak tentu. Yang baik-baik itu susah viralnya. Artinya orang tak minat dengan itu. Padahal itu mengandung nasihat, mengandung kebaikan. Nah, ini belum lagi ini Masya Allah. Kadang-kadang kita itu mendengar banyak informasi di antara ada orang-orang yang Allah kasih amanah ilmu kepada dia, baik dia sebagai guru gitu kan, atau mungkin sebagai orang-orang yang banyak ilmu, tetapi memiliki akhlak yang buruk. Ada juga dalam segala hal memang nih, orang yang Allah serahi kepadanya kepemimpinan, tetapi kemudian tidak mencontohkan keteladanan yang terbaik. Banyak di negeri kita ini. Dan banyak di mana-mana. Maka saya katakan, pada saat ini kita mengalami krisis keteladanan. Allah ajarkan melalui doa ini agar kita mampu menjadi orang yang layak untuk diteladani. Ternyata kalau bicara tentang keteladanan, contoh itu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Siapa yang meneladani? Dari orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, anak dan istri kita. Nah, ini ibu-ibu sekarang saya menangkan ibu-ibu tuh. Layakkah bapak-bapak kita, suami-suami kita diteladani? Kalau tak layak nanti ingatkan, Pak Ustadz ngomong gini. Tapi jangan keras-keras nanti lalu kelahi pula. Diteladani. Yang namanya teladan, Pak Ikhwan, yang namanya teladan sampai dulu yang mengamalkan. Bisa kayak kita tidur, nyuruh anak pergi ke masjid. Nah, bisa enggak? Anak mungkin bergerak, tapi dalam hati dia ngomel. Maaf benar. Kita sayangkan anak merokok, tapi kita kepas-kepos. Tak bisa. Rasul adalah hamba Allah, seorang nabi yang sangat tegas dalam hal keteladanan. Rasul itu para ikhwan, yang dalam hati beliau saja, dia berdoa, dalam lintasan hati saja, itu Allah kabulkan.
Tetapi Rasul selalu orang yang paling bersungguh-sungguh, paling keras, paling kuat dalam berdoa, dalam beristighfar. Yang namanya Rasul Muhammad SAW itu tidak ada lagi dosanya. Udah Allah pastikan masuk surga dengan tingkat yang tertinggi. Tetapi beliau adalah hamba Allah yang paling banyak memohon ampun kepada Allah. Paling banyak taubat Rasul itu. Itu keteladanan. Beliau mengajarkan kepada kita tentang makna keteladanan. Agar dimulai dulu. Kita kerjakan dulu. Kita perbaiki dulu diri kita. Nanti orang lain akan melihat kita. Nyamanlah kita nyampaikan kepada orang lain. Ini mengajarkan kepada kita tentang memulai kebaikan dari diri kita. Nah, ini bagi bapak-bapak ini sekarang, bagi para imam, bagi para amir, semuanya. Dalam hal ini terutama tuju kepada amir rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala keluarga, kata pemerintah. Mari kita amalkan ayat ini, kita wiridkan bacaannya, sambil kita koreksi, perbaiki adab kita, akhlak kita, ibadah kita, agar apa? Agar layak untuk menjadi keteladanan. Karena dengan keteladanan itulah kebaikan akan berlangsung. Mohon maaf, kebaikan itu tidak akan berlangsung tanpa adanya keteladanan yang layak. Manusia itu salah satu sifatnya adalah mereka sangat mudah merekam keburukan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita ngomong 50 kali hal yang baik-baik dengan anak. Sekali kita keceplosan. Ngomong kebun binatang sekali ya. Seumur hidup nanti diingat tuh, yang sekali tuh. Padahal kita udah berpuluh-puluh kali ngomong kebaikan. Lupa deh. Sekali kita keceplosan. Saking marahnya kita, ingat sama dia. Nah, nanti dia makan di kemana-mana. Nah, itu manusia. Kita pun gitu, Kak. Nah, cobalah kita dalam berkawan. Pada berpuluh-puluh tahun kita berkawan, aman. Begitu kelas satu kali aja, dia pernah ngatakan aku. Ya satu kali aja dia ngatakan kau tuh, Bang. Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun kita makan bersama itu. Dan kami sering, saya beberapa kali istilahnya berusaha untuk menampunkan orang. Tahu arti menampunkan? Nah, tak tahu juga. Pak Iwan tahu semua kan menampunkan? Menghimpunkan, menyatukan orang maksudnya. Saya sudah termasuk sering juga berkali-kali lah yang menghimpunkan orang itu yang lagi bertengkar. Yang sana ngomong ini, yang sini ngomong itu. Dia itu sama-sama perlu, padahal yang ini nih perlu dengan sana. Dia tak berani, tak bisa nak ngomong langsung. Dia bilang, tolong bang sampaikan ke sana ya. Dia ngomong seorang, iya aku tak kuasa aku tuh. Ngomong kan ya dengan dia. Padahal udah dekat saya, lah kayak aku omongkan dengan dia. Dia punya balas juga. Yo ngapain tangga ya? Saya ngomong ke seorang, enggak aku kau ngomongkan ya. Enggak, karena mati saya. Akhirnya saya bilang, kita orang Islam tuh tak boleh berkelahi. Jatah kelahi itu saya bilang, namanya gak manusia, Allah kasih jatah kelahi. Oke lah. Berapa lama Pak Iwan jatah kelahi? 3. Jangan ya, dikejar 3 hari. Kita kelahi, kita kan ya belum 3 hari. Jangan jam ye. Mentang-mentang 3 hari, kita kan kasih jatah tuh, tolong ikan dah 2 hari itu. Allah beri ke toleransi ini sebenarnya, karena kita manusia. Tak mudah kita memang melupakan kesalahan orang itu, tak mudah kita menghilangkan hati yang duka itu, tak mudah. Kita ini seperti gelas-gelas kaca, kata lagu Asap itu. Lupa lah aku. Kalau lagu lama ya. Nah, tak mudah. Allah kasih kita 3 hari. Nah, ini anak-anak nih, yang satu asrama, Mak Biak sama Pak Biak yang satu rumah, anak dengan sepupu yang berdekatan rumahnya, atau maaf nih, ada mertua dengan menantu yang mungkin banyak berinteraksi segala macam. 3 hari Allah kasih. Sekali lagi, jangan nak dikejar 3 hari, jangan. Cuman Allah kasih toleransi 3 hari. Terlebih daripada itu, sudah hukumannya jelas dosa. Saya sangat khawatir nanti yang menghambat amal-amal ibadah sholat kita itu terhambat karena ada proses 3 hari yang tidak kelar. Nah, iya, adab sesama itu sangat penting. 3 hari Allah kasih toleransi. Kalau sudah sampai batas 3 hari, Rasul kasih begini, siapa yang paling dulu menyambung persaudaraan, dia terbaik. Bahkan itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Oh, itu mantap tuh. Begitu hari yang ketiga, nanti tinggal 5 menit lagi. Hari yang ketiga. Datang gitu ke rumahnya. Assalamualaikum, bawakan ayam seko. Nggak apa-apa, Masya Allah itu jelas itu. Saya kira jangan pula nanti yang terimanya, ayamnya terimanya orang tulakannya. Nggak njok jam ye. Nggak ramai. Ya, jadi Masya Allah para ikhwan. Nah, kalau udah 3 hari, udah mendekati 3 hari, kita berusaha untuk menyambung yang tak nyaman gitu. Bahkan andai kata terlihat tak bakal bisa nyatu, perlu orang yang ketiga. Nah, perlu orang ketiga nih atau apa? Apakah nanti keluarganya atau bahkan mungkin rois yang turun tangan. Tapi usahakan jangan sampai ke rois lah. Ini masalah cabai bawang tuh, Be.
Atau masalah salah ngomong, kan ya kadang-kadang kita salah ngomong gara-gara bergurau, jadi terkenaan. Misalnya jangan sampai kadang bila perlu sesama kita. Kalau dalam urusan rumah tangga itu bahkan bila perlu jangan keluar kamar. Nah, nangis-nangis dalam kamar. Kalau tak mempan enggak, ya udahlah keluar kamar, tapi jangan keluar rumah. Nah, makanya Rois jangan banyak-banyak bikin kamar. Kecuali untuk tamu ya. Karena nanti kalau kelahi banyak kabar kita nanti lama tuh tambah itu. Enggak lah, aku kamar sana aja dia bilang. Kita agak ke sana dia kamar atas ternyata. Kita agak ke atas suruh lagi ke bawah dia. Nah, kecuali itu tamu, mungkin banyak-banyak kamar. Dia bilang 3 hari yang pertama dah lewat, kita lanjutkan 3 hari berikut. Salah juga macam itu. Dan pakai babak nih. Mentang-mentang ada sinetronnya pakai babak, dia pun pakai babak enggak? Tak boleh ya. Nah, Pak Ikhwan, jadi sampai ke situ. Tapi itu penting juga. Ya, pagi ini enak kita omongkan. Terus waj'alna lil muttaqina imama. Saya menggarisbawahi tadi 2 hal ya terkait dengan ujung dari kalimat doa ini. Yang pertama, keteladanan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Jadi 2 hal, keteladanan dan kebaikan. Karena yang dimaksud oleh para ulama saya baca ini, karena takwa itu kan memiliki sifat yang sangat banyak ya Pak Iwan. Tetapi ternyata di sini yang digarisbawahi itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan akhlak. Penting sekali. Pak Iwan, bahkan sebagian ibadah mahdhoh itu. Ibadah mahdhoh kan paham kan? Kayak sholat, ibadah mahdhoh tuh. Yang kapan waktunya, berapa lamanya, macam mana gerakannya, apa yang nak dibaca, seperti apa, itu ibadah mahdhoh. Sudah nak tanya kenapa, nanti hilang maknanya. Tapi kita tanya dalilnya tentang sahihnya. Adapun perkara kita menggali hikmahnya tidak masalah, boleh. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana contohnya. Kalau ibadah mahdhoh tuh, nah, apa sih takbir harus angkat tangan dua belah gini? Bolehkah kalau sebelah ya? Nah, udah, karena ngotak-ngatik tuh. Dia bilang, "Ngapa sih ini pakai Allahu Akbar? Aku nak ganti pakai subhanallah aja." Kan ya sama-sama zikir. Salah juga. Nah, kalau ibadah mahdhoh itu memang dah gitu aturannya. Nah, Pak Ikhwan, tetapi ternyata banyak sekali perkara ibadah mahdhoh. Satu pula nih. Banyak sekali perkara ibadah mahdhoh yang justru parameter diterima tidaknya itu, parameter maksud standar, diterima tidaknya ibadah itu dengan perkara maslahat. Dengan perkara akhlak. Itu. Jadi itu penting sekali, makanya jangan diabaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah akhlak gitu ya. Masalah-masalah contoh, saya dulu mencontohkan tentang orang yang habis sholat berjamaah. Jelas sholat berjamaah itu kan ibadah mahdhoh tuh. Sesuai dengan sunnah, bacaannya bagus dan dia terlihat khusyuk. Terlihat khusyuk yang jelas, terlihat ya dulu. Tapi baliknya dia ngambil sendal. Nah, saya mau tanya, sholatnya sah kan? Tapi perkara dia berhasil nggak dia menjadi orang yang menegakkan sholat? Tidak. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk nyuri. Berarti dia tidak mampu sholat itu mendindingi dia dari perkara-perkara yang buruk. Nah, para Ikhwan, oleh karena itu, kita amalkan segala macam hal yang terkait ibadah mahdhoh itu sampai ke kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Tuh, para Ikhwan. Terus yang terakhir terkait dengan doa ini, di awal-awal dari 12 perkara yang Allah perintahkan kepada kita ini untuk Allah sebutkan kepada kita ini untuk kita teladani, Allah menggunakan kalimat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu kalimat pembukanya. Ada 12 perkara sifat dari orang-orang yang beriman. Allah menggunakan wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Kami baca beberapa penjelasannya para ikhwan. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki derajat tinggi itu di sisi Allah adalah orang yang meneladani rahmannya Allah. Apa perbedaan Rahman dan Rahim sifat Allah? Kalau Rahman itu adalah sifat Allah atau asma Allah. Ketika Allah mencurahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Bahkan meskipun ada hambanya yang durhaka, tetap Allah berikan kepadanya curahan rahmatnya. Itu Rahman. Kalau Rahim, nikmat yang khusus. Nah, para hamba Allah, dari mana kita bisa mengambil intisari ini? Bagaimana kita meneladaninya, para ikhwan? Meneladaninya agar kita menjadi sosok yang betul-betul
menyebarkan rahmat kepada manusia, kepada sesama makhluk, bahkan bukan hanya sebatas kepada manusia, sampai kepada makhluk-makhluk yang lain, seperti alam sekitar kita gitu kan. Islam itu kan maknanya sangat luas. Dengan meneladani sebagaimana yang Rasul contohkan melalui akhlak-akhlak beliau, adab-adab beliau. Nah, ada contoh kita Rasulullah SAW. Nah, ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan, agar kita menjadi pribadi yang lembut, yang tenang, yang menyejukkan, yang membuat orang merasa merasa perlu dengan kita untuk bersama. Ketika kita bersama dengan mereka, kita dianggap sebagai orang yang dapat diteladani dan seterusnya. Bahkan saya baca sebuah buku itu dalam tafsir ayat ini gitu ya. Seperti matahari yang tak henti-hentinya menyinari bumi, baik diterima maupun tak diterima oleh bumi gitu ya. Karena ada juga kan yang tak suka dengan matahari ditutupi, tapi tetap tidak tersinggung dia untuk memberikan kebaikan gitu ya. Bagus juga dia menjelaskan itu. Nah gitu tuh Pak. Maksud Islam itu begitu. Semua ibadah yang kita laksanakan itu, bahkan termasuk ibadah-ibadah makhluk yang sulit-sulit itu Pak Iwan, dalam rangka apa? Dalam rangka akhlak yang mulia. Inna ma buistu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kata Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam rangka itu Pak Iwan. Memang kita tidak boleh tinggalkan semua ibadah makhluk itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi maknanya kebaikan kita, kelembutan kita, akhlak mulia kita itu harus terpancar dari siapa? Dari kita-kita ini yang sudah terbiasa, mudah-mudahan ya, menunaikan berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan. Semakin sering kita sholat seharusnya semakin menyejukkan kita, semakin merasa diperlukan oleh orang lain, dan semakin bagus akhlaknya. Para ikhwan, para hamba kaum muslimin wa muslimat hafizakumullah. Orang masuk Islam pada masa Rasul itu sebagian besar karena akhlak. Bukan karena Quran. Nanti mereka memperkuat imannya itu dengan Quran. Ya dengan Quran juga, karena akhlak Rasul itu akhlak Quran kan. Tetapi maksud saya, bukan dengan dibacakan Quran, bukan, belum. Tapi dengan apa? Dengan akhlak beliau. Salah satu di antaranya ketika Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Rasul sudah berhasil mengepung Mekah itu. Kita ingat bagaimana kekejaman orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengusir para sahabat, membunuh para sahabat, mengusir Rasul, kejam terhadap Rasul, perilaku mereka itu, masih terngiang-ngiang itu, masih teringat semuanya para ikhwan oleh para sahabat itu. Satu ketika mereka berhasil masuk ke Mekah, berhasil membebaskan kota Mekah, berkumpullah orang-orang kafir Quraisy itu. Ternyata Rasul menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang bersifat keselamatan. Barang siapa yang bersembunyi bertapuk di masjid, selamat, kata Rasul. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pemuka orang kafir Quraisy itu, selamat. Begitu seterusnya. Memang hari keselamatan itu. Bukan hari pembalasan. Tidak ada pembalasan kala itu, Pak. Dan itulah momentum terbanyak orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat kata Allah, mereka masuk Islam itu berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat besar. Bisa dikatakan hampir semua penduduk Mekah kala itu masuk ke dalam Islam, menjadi mu'alaf, orang yang dilembutkan hatinya. Yang jelas mereka masuk Islam, taslim kala itu. Dengan apa? Dengan akhlak Rasul. Contoh yang lain lagi, bagian akhir nih. Kita lihat bagaimana ini terjadi bukan pada masa Rasul dan para sahabat ya, pada masa umat Islam, masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu para ikhwan, itu dihancurkan oleh anak turunan Genghis Khan. Kalau tidak salah zaman cucunya ya, Kublai Khan. Yang merupakan kehancuran besar bagi umat Islam. Habis tuh, bisa dikatakan begitu. Kemudian mereka berkuasa di wilayah-wilayah Islam. Tentara Genghis Khan. Lantas di generasi berikutnya, anak turunan Genghis Khan itu, anak turunan Kublai Khan, akhirnya menjadi kerajaan Islam India, kerajaan Islam Monggol di India. Itu anak turunan Genghis Khan. Kita tidak pernah menemukan sejarah bahwa mereka itu dikuasai oleh tentara Islam, tidak ada. Dari mana mereka dapat Islam?
dari akhlak orang yang mereka jajah. Jadi umat Islam itu dengan akhlak saja yang dijajah itu masuk Islam rajanya sampai pada masa kalau ada dulu para hewan suka nonton film India itu kan ada tuh film India yang berseri-seri Jodha Akbar. Itu kerajaan Mogul itu yang diangkat ke film layar lebar ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan kerajaan Islam di India. Anak turunan Genghis Khan. Saya baca sejarahnya, kapan sebilang mereka Islam. Kan ada kan kerajaan-kerajaan yang memang mereka dikuasai menjadi Islam. Kan begitu kan? Tapi ini tidak. Sama juga dengan Islam Indonesia. Nah, maaf. Kalau agama lain memang menjadi misi mereka kan. Mereka datang dengan kan ada tuh gold, gospel, glory. Nah, 3 paket itu 3G itu. Emas, harta. Gospel yaitu agama, glory, kemuliaan, kekuasaan. Memang benar, setiap yang mereka kuasai berubah agama tuh. Tapi kalau Islam di Indonesia itu menjadi salah satu keajaiban tuh sebenarnya. Islam di Indonesia tidak pernah kita ketemukan tentara-tentara Arab, tentara-tentara dari kerajaan Islam atau Bani Abbasiyah yang ada di Arab atau bahkan Turki Utsmani, tidak pernah ada tentara mereka yang datang ke wilayah Indonesia. Tetapi lihatlah yang terbesar saat ini penduduk rakyat suatu negeri yang memeluk agama Islam terbesar di seluruh dunia, jumlahnya itu adalah yang ada di wilayah Indonesia. Tanpa dengan pedang, tanpa dengan paksaan, tetapi mereka didawahi dengan akhlak para mujahid-mujahid dakwah, dai-dai yang berasal dari sebagian Timur Tengah yang ada di sana. Mereka berdakwah di sini dan jadilah mereka diikuti oleh umat yang ada di Indonesia ini. Para hewan yang dimuliakan Allah, inilah yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan kami titip doa ini agar selalu dibaca. Kalau belum hafal, nanti dihafalkan. Nah, Newa tadi dia bilang yang mau hafal Newa nanti dihafalkan. Terus kami juga punya tip di sini, punya cara. Ini adalah salah satu doa yang menjadi solusi ketika kita ada persoalan dalam rumah tangga. Ini salah satu cara untuk minta doanya. Kalau enggak tahu cara berdoanya, pakai doa ini. Ya Allah, lagi keles dengan orang rumah. Kan kadang-kadang juga baca doa ini. Istri juga begitu, lagi keles, baca doa ini. Agar apa? Saling menyejukkan. Agar Allah tautkan hati kita sehingga terjalin kasih dan sayang. Itu yang disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami istighfar terhadap segala hal yang tidak pantas dan tidak ada dasarnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.